Tabea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabea. Jadi siang ini makasih ya teman-teman dari Sobat Kanwil Perben Maluku. Ya, siang ini kita kedatangan orang penting. Waduh. Pertama ada Pak Dadang, Group Head Siang. Government and Institusi 1 Pak ya. Ya, Dari kantor Pusat Bank Mandiri. Juga ada Pak Suhedi ya, dari area Head Bank Mandiri di Provinsi Maluku. Siang ini Pak Suhedi, Pak Dadang ya, kita lagi di tempatnya Bagan Mas Biru nih ya. Tempat makan kita yang ada di tengah laut ya. Dan ini juga kebetulan adalah UMKM Pak. Dadang, Pak Suhedi, UMKM dan UMKM-nya Bank Mandiri ya. Jadi ini relevan banget nih ya. Nah mungkin pertama kali saya tanya ke Pak Dadang dulu nih ya. Pak Dadang, sebetulnya kalau dari view-nya Bank Mandiri itu peran UMKM itu kayak apa sekarang Pak? Dalam situasi ekonomi yang luar biasa saat ini ya, UMKM ini sebagai salah satu penggerak ekonomi ya. Artinya pada saat usaha-usaha besar dalam kesulitan, UMKM itu mempunyai peranan yang penting. Ini bisa kita catat bahwa UMKM itu 64,2 juta jumlahnya ya. Kontribusi ke PDB itu 61%. Nah, itu cukup besar juga dan Dominan ya. Iya. Dominan. Total putaran ekonominya itu sekitar 8,5 triliun. Jadi artinya ini sangat penting buat kita untuk diperkuat. Jadi ke depan kalau kita bisa memperkuat UMKM tentunya perekonomian kita akan bisa lebih bergerak lebih jauh lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dadang. Saya lanjut diskusi berikutnya ya. Ini Pak Dadang, Pak Hedi juga nanti ya. Dua hal nih sekalian ya, terkait UMKM juga. Kan tadi nih teman-teman ya sebelum kesini Pak Dadang cerita bahwa transaksi digital mandiri terus di atas 90% Pak ya. Iya. Jadi benar-benar bank yang digital banget lah gitu ya. Sekarang gimana sih ya peran Bank Mandiri terhadap layanan digital maupun pembiayaan kepada UMKM Indonesia ya, dan khususnya di Maluku. Silakan Pak Dadang dulu deh. Oke. Ya, tentunya ke depan suatu inisiatif digitalisasi itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan ya. Kita harus masuk ke arah sana, apalagi cakupan area di Indonesia ini cukup luas ya. Jadi digitalisasi itu sangat penting. Nah, untuk UMKM apa yang sudah kita lakukan ya? Yang pertama tentunya kita mempermudah UMKM itu untuk bertransaksi melalui channel-channel digital kita ya. Bank Mandiri mempermudah itu. Melalui Livin itu kita mempermudah cara onboardingnya. Jadi artinya untuk mendaftar sebagai mendapatkan rekening baru itu cukup online saja, nggak perlu ke cabang. Ya, nggak perlu ke cabang. Jadi di Livin nanti apa aktivitas yang ada di cabang bisa dilakukan di Livin. Itu satu. Kemudian yang kedua tentunya UMKM dalam bertransaksi akan mendapatkan pemasukan. Nah, pemasukan ini juga kita permudah melalui berbagai channel. Jadi channel kita juga cukup banyak dan termasuk KRIS yang diinisiasi oleh BI itu artinya orang-orang akan lebih mudah melakukan pembayaran. Dan kita juga mempersiapkan e-commerce, yuk ke BIS gitu kan, memberikan wadah UMKM itu untuk bisa menyalurkan produk-produknya. Dan yang terakhir juga dalam proses pemberian fasilitas itu kita punya Mandiri Pintar. Mandiri Pintar itu suatu aplikasi buat pegawai Bank Mandiri yang menghandle facility untuk UMKM agar transaksinya atau approvalnya menjadi lebih cepat. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk juga edukasi juga tentunya kita
berikan ke UMKM melalui berbagai macam. Itu gambaran besarnya. Pokoknya UMKM mau jadi nasabah gampang, mau terima pendapatan gampang. Ya. Nah ini Pak Swedi nih, kalau mau cari pembiayaan gampang nggak? Semudah yang tadi nggak? Gitu. Jelas yang disampaikan Pak Dadang tadi emang betul sekali, dengan adanya digitalisasi itu sangat membantu sekali yang namanya UMKM Pak. UMKM yang sekarang itu lebih terbuka luas. Artinya dengan adanya digitalisasi itu para pengusaha kecil bisa melakukan pengajuan kredit secara online. Bahkan kami juga menyiapkan yang namanya agen, di mana UMKM ini bisa jadi agen Bank Mandiri, di mana nasabah itu nggak perlu datang ke kantor cabang kami, bahkan bisa melayani kalau ada pengajuan kredit di agen tersebut. Jadi agen ini adalah salah satu tokoh yang ada pengaruhnya di lingkaran teman-teman UMKM tersebut, yang emang dia memiliki usaha, kemudian dia jadi mitra Bank Mandiri, di mana dia bisa melayani pembukaan rekening, penyetoran rekening, penarikan uang juga. Artinya selama agen ini buka, artinya nggak usah datang ke Bank Mandiri yang emang terbatas sama layanan jam kerjanya. Kalau ini selama tetangga kita masih buka, dia masih melayani. Dan yang lebih canggihnya lagi, para agen ini bisa juga melayani kalau ada pengajuan kredit. Nah, di sana perannya sebagai referral. Jadi kalau tetangga-tetangga sekitar mau ngajuin kredit, nggak usah datang ke bank, dikumpulin aja di agen. Nah, di agen itu nanti petugas kita yang akan datang. Kami memiliki 1.000 agen. Artinya kita di Maluku dan Maluku Utara. Artinya saya memiliki cabang sampai 1.000, Pak. Dan masyarakat sebagai agen itu merasa memiliki bank. Nah, disitulah benefit buat mereka juga banyak Pak, karena bisa juga pendapatan dia fee dengan adanya menjadi agen itu rata-rata omset dia fee-nya itu bisa sampai 20 juta sebulan Pak. Dan ini buat perorangan bisa, buat koperasi bisa, buat perusahaan swasta juga bisa. Artinya buat pegawai pun ibaratnya boleh, asal emang ada surat keterangan gaji dan sebagainya. Tadi kita dengar Pak Dadang bilang ASN boleh, nih teman-teman perban banyak ASN ini ya langsung minat jadinya ya. Tapi emang ya senang saya mendengarnya ya bahwa digitalnya disupport. Ya, bahkan yang level tadi ya mungkin kan nggak semua ya, apalagi Maluku ya Pak ya, dia pulau-pulau. Nah ketika mungkin sinyal putus nyambung, ada agen di situ, ada agen di situ yang akhirnya ya UMKM semakin mudah gitu ya. Oke Pak, kalau misalnya nih Pak, selain yang kita tahu ya KUR gitu ya, selain KUR itu produk pemerintah lah ya, tapi ada nggak sih produk lain ya di platformnya Bank Mandiri yang juga mengakses UMKM? Oh iya. Ada Pak, jadi selain untuk UMKM itu ada yang namanya KUR. Artinya KUR itu salah satu pengusaha yang emang belum banyak dengan berbank gitu kan. Tapi ada juga yang emang kalau sudah naik level, karena kalau KUR kan dapat subsidi dari pemerintah. Seandainya dia sudah berkembang maju Pak, debitur KUR itu naik kelas Pak. Nah, naik kelas itu namanya kredit usaha mikro. Nah, KUM ini juga KUM namanya kredit usaha mikro juga. Ini level mikro ya. Iya, level mikro yang emang limit kreditnya juga bisa sampai 500 juta. Dan ini juga bisa kita akses melalui digital. Dan di kita tuh ada namanya Mandiri Pintar, Pak. Pintar itu artinya pinjaman yang emang melalui digital dan dia cepat Pak. Jadi artinya para marketing kita itu dalam mendekati UMKM itu langsung dimasukin ke aplikasi di handphonenya Pak. Jadi dia langsung digital, langsung interview di situ, langsung itu data itu update ke sistem di kita scoring Pak. Jadi dalam tempo yang cukup singkat itu bisa langsung mengadakan perjanjian kredit. Biasanya sampai paling lama tuh 3 hari Pak, sudah ada hasilnya untuk keputusan itu Pak. Selain itu menambahkan dulu dari yang tadi disampaikan Pak Edi ya. Jadi tadi kan ada proses naik kelas. Nah kalau di Mandiri ini naik kelas itu akan selalu didorong, dibantu.
Jadi mulai dari yang kecil, naik kelas ke KUM, naik kelas lagi ke SME, itu limitnya akan semakin besar. Naik kelas lagi ke komersial. Kita tidak sekedar hanya memberikan facility, tapi juga bimbingan dan arahan lah kira-kira bagaimana ke depannya gitu. Pak Adang kayak cenayang, saya tadi mau nanya itu Pak. Jadi ya itu, jadi nggak sekedar dapat pembiayaan, dimudahkan untuk naik kelas tuh program pengembangan Bank Mandiri apa aja gitu ya. Jadi ya tadi kan kita pengen naik kelas nih. Kalau sekedar mudah transaksi sama dapat pembiayaan, tapi skill setnya nggak menambah gitu kan. Nah, ada program-program ya untuk mengembangkan ya. Ya pastinya Pak. Kita kan ada program edukasi UMKM itu Pak ya. Di edukasi itu kita tidak hanya memberikan skill dari sisi manajemennya, tetapi juga produknya, kemudian marketnya, kemudian terkait industrinya. Jadi teman-teman UMKM itu diberikan kemampuan lebih gitu. Makasih Pak Adang. Jadi emang saya dengar gitu sih Pak Hedi ya. Jadi pertama kali saya di sini juga ngobrol soal UMKM ya. Kami nggak cuma butuh pembiayaan Pak, pasar gitu ya. Iya, pasar. Ada yang domestik di Maluku aja, mungkin ada yang keluar Maluku atau bahkan ada yang ke ekspor gitu. Nah, program-program itu disupport ya. Jadi supaya mereka semakin bisa masuk ke pasarnya gitu ya. Itu Pak Edi nih, saya dengar katanya rumah BUMN Bank Mandiri. Itu gimana tuh Pak? Ya ini tadi menambahkan juga dari Pak Dadang tadi, emang kami sangat fokus kepada UMKM itu, terutama dalam pengembangan. Nah pengembangan ini kami sebagai BUMN itu memiliki rumah, namanya rumah BUMN. Dan rumah BUMN ini tentunya sebagai wadah bagi para UMKM binaan kami, dan kami fokus kepada 3 hal gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan kompetensi. Nah 3C ini Pak, kompetensinya kita benar-benar ngarahkan para UMK ini benar-benar ditingkatkan skill, manajemen, keuangan, bagaimana cara proses pemasarannya juga. Yang kedua kaitannya dengan komersil juga, artinya dia harus dikasih pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan. Bagaimana pencatatan laporan keuangan, neraca. Nah, itu. Dan yang terakhir itu rumah BUMN juga kami mengembangkan bagaimana kapitalnya, Pak. Kapital di sini bagaimana dia bisa mencari permodalan, bagaimana cara kita menyusun kebutuhan modal kerja. Nah, 3 hal inilah yang sering kami lakukan di rumah BUMN tersebut dengan harapan para UMKM itu sudah masuk ke go modern, Pak. Artinya UMKM jangan lagi main tradisional, tapi lebih ke arah yang lebih modern sesuai dengan perubahan. Yang kedua tujuan kami adalah go digital Pak. Jadi UMKM juga kami arahkan supaya bagaimana sudah mengenal digital. Yang terakhir adalah go online Pak. Jadi kami menyediakan marketplace di mana para UMKM itu bisa memasarkan produknya secara go online Pak. Jadi ada 3 fokus kita dalam pembinaan untuk UMKM melalui rumah BUMN tersebut. Lalu ada 3 juga tujuannya ya, supaya benar-benar produk UMKM yang di lokal di Maluku ini benar-benar bisa ibaratnya go nasional lah gitu ya. Itu rumah di mana Pak, rumah BUMN Pak? Nah itu tempatnya ada di tempat di Mandiri University Pak. Nah itulah kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan secara rutin dengan mitra binaan Bank Mandiri. Dan bisa juga mereka kalau ada momentum untuk pameran gitu Pak, kita fasilitasi Pak. Jadi kalau ada pameran kayak kemarin dengan di provinsi ulang tahun Maluku, Provinsi Maluku, kita ajak mitra BUMN kita supaya bisa memamerkan hasil karya UMKM-nya Pak. Oke, makasih Pak Edi. Ini terakhir nih ya. Pak Dadang nih kan pembina kita nih kan Pak Edi. Saya di Maluku, Pak Edi di Maluku, Pak Dadang nih pembina kita nih. Juga pengen di Maluku juga kan. Karena hidupnya Pak Mudi nyaman. Pemandangannya indah ya. Pemandangannya indah. Jadi gini Pak, terakhir Pak. Ini kayaknya udah umum ya, bahwa di negeri ini banyak urusan UMKM kan. Iya. Nah ini ada kurang ada lebihnya menurut saya ya. Kadang kalau kayak gitu bisa terjadi gap atau overlap gitu ya. Gap itu artinya semua ngurus UMKM tapi ternyata ada yang ngurus.
atau overlap satu UMKM banyak yang ngurus gitu kan. Nah kebetulan nih Pak Dadang, kan kami dari Kementerian Keuangan arahan dari pusat bahwa untuk Maluku ini pembina UMKM, mitra pembina UMKM adalah Bank Mandiri Pak. Oke. Nah ini gimana? Kalau dari saya nih Pak, contohnya nih kami membina UMKM, Pak Hedi membina UMKM. Nah Pak Hedi punya ruah UMKM, saya terus terang kalau mau bikin UMKM kantor saya sempit Pak. Nah, boleh nggak saya pakai tempatnya Pak Hedi gitu. Nah sinergi gitu menurut saya kira penting ya, supaya tadi gitu ya, jangan semua ngurusin barang satu ada yang nggak kurus gitu. Nah mungkin pesan Bapak nih sebagai pembina kami, dan juga nanti dari Pak Hedi seperti apa supaya kemitraan kita antara Kementerian Keuangan dengan Mandiri Maluku juga akan semakin manis gitu ya. Ya Pak Dadang. Ya, Pak Modi memang benar sekali ya. Sepertinya semua mengarahnya ke UMKM. Tapi yang terpenting adalah sinerginya dari institusi atau siapapun yang dipercaya untuk menggerakkan UMKM tersebut. Karena kalau tadi berjalan sendiri-sendiri pasti ada yang nggak keurus atau overlapping di satu titik gitu kan. Memang alhamdulillah ini Bank Mandiri dipercaya nih jadi apa ya istilahnya? Mitra pembina di UMKM di Maluku. Artinya gini, inisiatif yang dilakukan oleh Perben dengan inisiatif yang dilakukan oleh Bank Mandiri, kita sinergikan aja. Kita cari titik temunya, mana yang terbaik. Jadi satu, tidak terjadi overlapping yang tadi. Yang kedua, size-nya jadi lebih besar, ya kan? Jadi nanti mungkin bisa Pak kita lihat program-programnya, Mandiri punya apa, Perben punya apa, kita membuat suatu terobosan-terobosan yang mungkin bisa meningkatkan UMKM di sini. Izin menambahkan daripada Dadang tadi, jadi emang sinergi dengan kantor wilayah DJBP dengan Pak Modi sudah berjalan dengan sangat baik gitu. Saya mengharapkan sekali Pak, nanti kita kolaborasi bersama itu bagaimana cara membentuk UMKM ini lebih accessibility-nya ke keuangan tuh lebih luas lagi Pak. Terus tujuan saya adalah saya pengennya kolaborasi kita, sinergi kita ini dengan DJBP wilayah Maluku ini adalah bagaimana UMKM kita bisa naik kelas Pak. Bisa naik kelas, kemudian dia bisa lebih modern, lebih bisa dikembangkan Pak, sehingga potensi yang ada di wilayah Maluku ini bisa dikenal Pak. Mungkin itu aja Pak harapan kami. Terima kasih Pak. Mungkin strateginya adalah kita mencoba sedikit tapi punya impact yang besar. Misalnya kita fokus di beberapa sektor gitu ya. Nanti kita kembangkan dan itu mencuat menjadi satu unggulan. Nah, baru kita replikasi. Itu mungkin lebih piloting gitu. Nah, itu lebih mudah. Nah, itu lebih mudah buat kita untuk daripada kita melakukan sesuatu yang luas, lebar, tapi dampaknya kecil-kecil gitu kan. Gitu Pak Modi. Terima kasih Pak Dadang, Pak Edi. Jadi emang teman-teman ya, jadi kehadiran Pak Dadang, Pak Edi juga besok kita ada acara Castle Society ya, buat instansi pemerintah ya. Jadi kalau saya nih Pak Dadang, Pak Swedi, saya ada pemikiran gitu ya, bahwa pembelanja terbesar negara ini kan pemerintah. Nah, dan perusahaan terbesar di Indonesia ini pemerintah. Nah, jadi kalau di Maluku ya Satker ini, Satuan Kerja Kementerian, ya. Dia beli ATK, dia beli konsumsi, ya, dia beli makanan di restoran ini gitu kan. Nah itu sebetulnya transaksi yang tercatat Pak. Betul. Di kita ya, di sistem kita. Nah, jadi ada ketahuan siapa nama UMKM-nya gitu kan. Nah, saya pikir ini merupakan pasar domestik buat UMKM. Betul. Nah, tinggal dikaitkan nanti udah punya pembiayaan belum? Udah punya mandiri belum? Nah, kita sharing data Pak SWD ya. Kita sharing data sehingga nanti saling support gitu ya. Kita bisa ngasih ke pasar, Mandiri bisa ngasih development dan pembiayaan gitu. Itu sih pemikiran saya gitu. Ya, setuju sekali Pak, karena di dalam
proses pengeluaran dari Satker ini kan melalui cashless yang namanya DigiPay ya Pak ya? Iya. Apa sih namanya Pak? DigiPay ya? Iya, DigiPay. DigiPay. Di dalamnya kan ada rekan-rekan Satker yang Ya, betul. notabene adalah UMKM. Jadi mungkin dari dua sisi Pak. Iya, betul. Jadi artinya dari Perban atau dari Satker memasukkan rekanan-rekanannya di dalam situ untuk bisa digunakan. Dari Bank Mandiri juga kalau ada data-data terkait UMKM yang bisa dimasukkan sebagai rekanan Satker dimasukkan di situ. Jadi semakin kaya dia, Satker semakin mudah dalam memilih, dalam melakukan transaksi. Dan pasar bagi UMKM. Dan pasar bagi UMKM. Ada panggung buat UMKM gitu ya. Siap. Cocok kayaknya nih. Oke, terima kasih Pak Dadang, Pak Soedi. Thank you nih ya. bisa hadir di pinggir apa ini danau laut ya. Laut ini ya, Ambon bukan ini. Teluk Ambon yang manis sekali. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Tadi udah diskusi kita ya dengan Pak Dadang dari Kantor Pusat Mandiri dan Pak Hedi dari Mandiri Maluku ya. Kayaknya kita optimis ya bahwa kedepannya dengan sinergi kita Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri yang lebih kolaboratif, yang semakin erat ya, maka kita akan semakin bisa berperan untuk pengembangan kemajuan UMKM dan akhirnya kesejahteraan rakyat Maluku ya Pak Hedi ya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih. Salam kami dari Mas Biru ya di Maluku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabea.